Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan reformasi? Kalau menurut saya reformasi adalah perubahan yang sangat drastis di suatu negara di segi ekonomi, politik, dan budaya. Apa yang menjadi penyebab lahirnya gerakan reformasi? Yang menjadi penyebab lahirnya gerakan reformasi adalah ketidakadilan di segala bidang di suatu negara yang sangat drastis yang menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut Bapak, apakah pentingnya gerakan reformasi ini sehingga harus dilakukan? Ya, kalau menurut saya gerakan reformasi ini ya sangat penting karena untuk merubah keadaan ekonomi, merubah keadaan sosial, dan merubah aspek-aspek bidang di suatu negara demi kemajuannya ya. Apakah di daerah ini pernah terjadi gerakan reformasi? Kalau ada, bagaimana kondisinya saat itu? Ya saat itu ada, kalau di tempat kita ada reformasi. Salah satu contohnya ialah pemekaran dari Deli Serdang menjadi Serdang Bedagi. Dan setelah terjadi pemekaran itu, kita lihatlah di Serdang Bedagi ini perkembangan ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakatnya pun semakin meningkat. Berarti reformasi itu ada dan menjadi kemajuan bagi kita. Masa reformasi diawali dari masa pemerintahan B.J. Habibie. Menurut Bapak, bagaimana pemerintahan B.J. Habibie saat itu? Menurut saya pemerintahan B.J. Habibie adalah pemerintahan transisi dari Soeharto, dan terjadinya pemerintahan B.J. Habibie itu karena ada krisis moneter di mana perekonomian kita sangat carut marut. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie ada kebijakan yang sangat signifikan, yaitu meningkatkan suku bunga BI sampai dengan 70%, dan infrastruktur dibatalkan karena untuk memperbaiki perekonomian kita. Setelah B.J. Habibie, masa pemerintahan dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut Bapak, bagaimana pemerintahan Abdurrahman Wahid saat itu? Kalau menurut saya Gus Dur lah disebutnya ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu. Dia kan basicnya dari pesantren, jadi yang diutamakan pembangunan dari segi agama dan keberagaman beragama di situ, sehingga kemajuan yang didapat pun kita lihat dari ekonomi, budaya, dan keberagaman itu, agama itu. Abdurrahman Wahid akhirnya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri menjadi presiden. Menurut Bapak, bagaimana pemerintahan Megawati Soekarno Putri saat itu? Pemerintahan Megawati Soekarno Putri itu melanjutkan Gus Dur. Di antaranya masih terjadi ketimpangan sosial dan stabilitas keamanan pun masih belum terjaga. Jadi kebijakan-kebijakan Megawati itu di segi aspek ekonomi, sosial, dan budaya juga, tapi sudah mulai terjadi pembangunan sedikit demi sedikit. Pilpres 2004 dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sehingga ia menjadi presiden selama 2 periode dari tahun 2004 sampai 2014. Bagaimana penilaian Bapak terhadap masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono? Dan menurut saya pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, karena dia presiden terpilih di pemilu yang pertama itu ya kan, terjadi pembangunan, tetapi juga banyak terjadi korupsi besar-besaran di antek-anteknya ataupun di partai dia, di Demokrat. Jadi sangat merugikan negara, hingga kita pun tidak terjadi pembangunan yang signifikan, sehingga ya hanya melanjutkan saja pemerintahan itu sebenarnya. Sejak 2014 hingga sekarang presiden dijabat oleh Joko Widodo. Bagaimana penilaian Bapak terhadap masa pemerintahan Joko Widodo? Iya, kalau menurut saya masa pemerintahan Joko Widodo yang 2 periode ini ya sangat signifikan. Kita lihat banyak sekali pembangunan infrastruktur, bendungan-bendungan, dan banyak sekali bantuan-bantuan sosial yang diberikan dia untuk kemajuan rakyat. Walaupun selama kepemimpinan Joko Widodo ini 2 tahun kita terhadap pandemi COVID-19, sehingga segala kegiatan untuk memajukan negara kita terhenti untuk mengatasi COVID itu. Dan alhamdulillah setelah kita melampaui atau
mengatasi COVID itu pembangunan sudah mulai bergerak kembali. Jadi kalau menurut saya di masa kepemimpinan Jokowi ini banyak sekali pembangunan dan infrastruktur juga banyak dan kemajuan pun semakin meningkat. Mudah-mudahan ya setelah nanti akhir masa jabatan dia kesejahteraan masyarakat sudah meningkat. Menurut Bapak, berhasilkah reformasi saat ini? Kalau berhasil, apa saja keberhasilan reformasi hingga saat ini? Kalau menurut saya reformasi ini ya sudah berhasil. Dalam arti kata berhasil, kita sebagai masyarakat, sebagai pihak individu diberi kebebasan untuk bekerja, berbicara, mengeluarkan pendapat. Dan kita lihat setelah reformasi pembangunan di negara kita pun semakin meningkat. Jadi kalau dibilang berhasil, tapi dari segi ekonomi kita belum dikatakan berhasil.